Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi bulan Dzulhijjah, bulan disyariatkannya ibadah haji. Ustaz, haji itu sebetulnya syariat siapa? Ajaran siapa? Nah, saya di sini mau nanya juga ke Bapak Ibu sekalian. Haji itu syariatnya Nabi siapa, Bapak Ibu? Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Bukan. Pertanyaannya, kita ini sebetulnya umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad apa Ibrahim? Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim? Padahal kita sendiri adalah umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita justru mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim? Karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tertuang di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Apa kata Allah? Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepadamu hai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, hendaknya engkau mengikuti ajaran sebagaimana yang sudah diajarkan kepada Nabiullah Ibrahim, hanifan, yang ia lurus, yang ia baik, yang ia jujur, yang begitu istiqamah mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun haji termasuk juga kurban di dalamnya, itu merupakan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tetapi itu juga boleh kita amalkan, bahkan wajib kita laksanakan walaupun kita bukan termasuk umat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim kemudian ajaran-ajarannya diwariskan, dilanjutkan, disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian ada kaidah ilmu tafsir, amrun lir rasul amrun li ummati. Perintah kepada Rasul sama saja perintah kepada umatnya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, maka pada hakikatnya bukan hanya Rasulullah Muhammad yang diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, akan tetapi semua orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad pun harus mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Paham. Ngerti atau tidak? Ngerti. Apanya? Oke, bingung. Saya kalau misalnya ceramah kemana-mana, kalau misalnya saya sudah menjelasin panjang lebar, saya sampai di sini jelas atau tidak? Jelas, Pak Ustaz. Paham atau tidak? Paham. Ngerti atau tidak? Ngerti. Apanya? Ya itunya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai cita-cita, keinginan untuk berangkat ke tanah suci, maka berarti kita rindu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rindu atau tidak dengan Nabi Muhammad? Rindu. Kangen nggak sama Nabi Muhammad? Kangen. Makanya ibu jauh-jauh dari rumah, hujan, mendung, datang ke sini karena mau tahu gimana sih caranya menuju Baitullah. Betul Ustazah ya? Gimana sih caranya hingga kemudian kita sampai ke Raudhah. Raudhah itu tempat di mana dikuburkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari rumah menuju tempat ini sedang menunjukkan ekspresi rasa rindu. Karena begitu rindunya kita, begitu kangennya kita dengan Nabi yang begitu mulia, dengan manusia yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berpikir gimana caranya saya berangkat ke sana. Dan alhamdulillah ada Travel Jannah jauh-jauh dari Jakarta ke sini ingin memperkenalkan bagaimana caranya menuju tempat di mana dikuburkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lebih detailnya lagi, lebih spesifiknya lagi akan disampaikan oleh Ustazah, yang boleh nanti sekalian konsultasi Ustazah ya. Bagaimana caranya, daftarnya, gimana biayanya, administrasinya, bagaimana? Silakan. Yang jelas
Saya mengetahui, saya meyakini Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini karena rindu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau misalnya ketemu, udah nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah beda alam. Kita masih di dunia, Rasulullah sudah ada di surga. Kita masih hidup, Rasulullah sudah tiada. Kalau ketemu langsung sudah tidak memungkinkan. Lalu yang memungkinkan bagaimana? Yang memungkinkan adalah kita hadir, kita mengunjungi, kita menziarahi makbarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah kemudian banyak orang yang menangis, di sana banyak orang yang membaca sholawat, di sana banyak orang yang kemudian menyampaikan salam kepada Nabiullah Muhammad. Ustaz, bagaimana, apa ada dalil lain sehingga kemudian kita layak kita mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim? Ada. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat keempat Allah menyampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada pada diri Ibrahim itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang dijadikan uswatun hasanah menurut Allah di dalam Al-Qur'an ini bukan hanya Nabi Allah Muhammad. Selama ini begitu familiar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Nabi Allah Muhammad itu suri tauladan yang baik. Padahal ternyata sebelum Nabiullah Muhammad yang dijadikan uswatun hasanah adalah Nabiullah Ibrahim. Uswatun hasanah dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Nabiullah Ibrahim, Bu, hilang ke suara ya. Nabiullah Ibrahim, kenapa oleh Allah disebutkan sebagai salah satu manusia yang layak untuk dijadikan sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik? Karena Nabiullah Ibrahim begitu totalitas mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Ismail. Oleh Allah diperintahkan ini Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim mentaati begitu saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu berat, walaupun itu di luar nalar dan logika manusia, akan tetapi tetap dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Uswah yang dapat kita ambil dari sini apa? Teladan dari Nabiullah Ibrahim ini apa? Teladan bagaimana kita totalitas mentaati Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sholat, ya sholat, nggak usah mikir-mikir lagi. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, ya zakat, nggak usah mikir-mikir lagi. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, puasa, jangan mikir-mikir lagi. Ketika Allah memerintahkan kepada kita haji, umroh, ya haji, umroh, jangan mikir-mikir lagi. Cuma kadang-kala banyak orang-orang yang kemudian ia mikir-mikir ketika menjalani perintah Allah. Suruh zakat, mikir-mikir, saya punya uang sekian puluh juta. Kalau misalnya buat zakat nanti uang saya kurang. Waduh, kok dikit lah zakatnya. Saya punya uang sekian juta. Kalau misalnya saya pakai buat beli hewan kurban, nanti kurang uang saya. Nah, nanti dulu dah. Saya punya uang sekian puluh juta. Kalau buat umroh nanti uang saya kurang. Udahlah, nanti lagi aja lah. Banyak orang-orang yang mikir-mikir semacam ini ketika menjalani perintah Allah. Padahal kalau kita mau mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim gak mikir-mikir lagi, langsung diamalkan. Ketika itu Nabiullah Ibrahim dikenal sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabiullah Ibrahim termasuk orang yang kaya raya di zamannya. Puluhan ribu ternak beliau punya, ada domba, kambing, onta, sapi, lembu dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu itu kaya raya, kamu itu banyak hartanya, ini punya kamu? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Oh bukan, ini bukan punyaku, kata Nabiullah Ibrahim, ini punya Allah. Hanya saja Allah menitipkan kepadaku. Dan kalau suatu waktu Allah memintanya, aku akan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan, jangankan saya punya domba, jangankan saya punya kambing, jangankan saya punya kerbau, jangankan saya punya sapi, jangankan saya punya onta, saya punya anak sekalipun, kalau Allah meminta anak saya untuk dikorbankan, maka akan saya berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ucapan Nabiullah Ibrahim yang kemudian ditagih oleh Allah. Malamnya Nabiullah Ibrahim tidur. Ketika tidur, Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Jadi ditagih ini, benar nggak nih Nabiullah Ibrahim ya? Mengatakan bahwasanya kalau punya anak dan sama Allah suruh dikorbankan, saya korbankan. Akhirnya Allah hadir di mimpi Nabiullah Ibrahim, memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Pagi harinya kemudian Nabiullah Ibrahim bangun. Dijelaskan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai dengan 107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, falamma balagha, sudah memasuki usia balik. Beberapa riwayat menyebutkan 7 tahun Nabiullah Ismail. Kan 7 tahun orang Arab sudah gede. Ketika Nabiullah Ismail sudah mulai beranjak balik, memasuki usia dewasa, kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada Nabiullah Ismail putranya, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, di dalam tidurku, ani azbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Madza taro, bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayah, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa, suruh nyembelih anaknya. Lalu gimana Ustaz ceritanya nih? Kadang-kala kalau diceritain ibu-ibu sampai 3 jam juga senang. Cuma kadang-kala yang ceritanya pegel. Hingga akhirnya, singkat cerita, Nabiullah Ibrahim sudah menyampaikan kepada putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Hingga kemudian Nabiullah Ismail siap untuk disembelih oleh ayahnya. Di tengah perjalanan, Nabiullah Ibrahim digoda oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Ibrahim, kamu itu nggak punya perasaan atau bagaimana? Kamu punya anak satu-satunya mau disembelih, udah kamu itu nggak punya perasaan. Inilah yang kemudian setan-setan itu dilempar oleh Nabiullah Ibrahim, yang kemudian dijadikan sebagai ritual ibadah haji, yakni lontar jumroh. Nanti ibu-ibu barangkali berangkat haji ada prosesi lontar jumroh. Kalau umroh nggak ada, ya. Kalau umroh nggak ada. Kalau umroh hanya niat ihram, kemudian pakai pakaian ihram, talbiyah, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, dan kemudian tahallul, ya. Tapi kalau misalnya haji, nanti ada wukuf di Arafah, sama mirip dengan umroh, tapi bedanya ada wukuf di Arafah dan ada lontar jumroh. Yang ada lagi sekarang lagi digalakkan istilah tarwiyah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah sudah siap-siap melaksanakan tarwiyah, kemudian puncaknya pada tanggal 10 Zulhijjah. Ikhwah billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabiullah Ismail sudah siap-siap mau disembelih, digoda itu Nabiullah Ibrahim sama setan. Kamu itu gak punya perasaan. Dilempar setannya sama Nabiullah Ibrahim. Ngelemparnya tapi pakai zikir, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, 7 kali lemparan. Jadi semarah-marahnya Nabiullah Ibrahim kepada setan masih menyebut Allahu Akbar. Kayaknya kalau kita yang marah bukan itu yang disebut, setan malas. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hingga akhirnya singkat cerita, Nabiullah Ismail sudah siap-siap disembelih, pisau sudah disiapkan untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di dalam Quran surah As-Saffat ayat berikutnya, wa falamma aslama, ketika keduanya sudah pasrah, Nabiullah Ibrahim pasrah, Nabiullah Ismail pun pasrah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Sudah tinggal disembelihnya saja, di stop sama Allah. Ya Ibrahim, cukup. Kata Allah, cukup. Qad shaddaqtar ru'ya.
Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, membenarkan perintah dariku. Maka kemudian Nabiullah Ismail suruh dilepas, dan kemudian tiba-tiba muncul domba yang begitu besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian Allah perintahkan, udah Ismailnya dilepas, ganti nih yang disembelih domba. Jadi dilepas dulu Nabiullah Ismail, baru diganti domba. Mungkin ada di antara kita yang selama ini kepikiran Nabiullah Ismail wis disembelih, tiba-tiba jadi domba kayak sulap bae. Tidak, suruh dilepas dulu Nabiullah Ismail, kemudian diganti posisinya dengan domba. Ustadz ini ngarang sendiri saja. Kata siapa ustadznya? Surat As-Saffat. Di situ dijelaskan cukup detail oleh Allah Subhanahu wa taala.